52, 33, 15, 17. Mata pelajaran yang saya ambil pemrograman dasar, materi keluarnya yang saya ambil variabel. Untuk model, strategi, metode, pendekatan, teknik, dan taktik yang saya gunakan untuk pendekatan yaitu pendekatan saintifik. Dan untuk model solving learning atau problem based learning. Dan untuk strategi ada expository, singkat praktik. Untuk metode ada demonstrasi, latihan, tanya jawab. Teknik ada Corelog, pair programming, observation output. Dan untuk taktik ada mini challenge, contoh, kontekstual, dan koreksi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas variabel. Namun sebelum lanjut ke pertemuan, saya absen terlebih dahulu. Dari Pak Ikan, Adi Pamardia, Ajar Raffi, Berbicara Yuridis, saya Pak. Noviani. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pertemuan sekarang kan kita sudah bahas tentang dalam Python ya. Nah, kita akan mengulas kembali sedikit. Nah, prediktor adalah fungsi bawaan Python yang digunakan untuk mengambilkan teks atau mengenai variabel saja. Nah, ini adalah perintah pertama yang bisa dibaca semula. Nah, ketika dalam Python kita hanya cukup mengetik singkat string, buka kurung, kasih titik dua di atas, lalu teks yang ini dimasukkan ke variabel. Nah, namun ketika di C++ ya, dia tidak seperti ini, ada trigger. Nah, untuk di C++ ketika ini diterbitkan seperti itu, dia harus ada di sini kita bawa dari C++ sendiri seperti ini kode yang semalam saya contoh katakanlah ya. Nah, untuk di C++ dia harus menulis seperti ini dulu, baru bisa menghasilkan hasil code yang keluar. Nah, seperti itu. Nah, untuk di Python kita tentu print. Alasan kita memilih Python untuk pemrograman dasar ini adalah biar lebih simpel dan itu juga bahasa pemrograman yang lagi naik-naik. Sudah banyak digunakan oleh perusahaan besar. Nah, sebelum belajar ya, baiknya saya komunikasi kalian terlebih dahulu. Banyak orang sekarang berkata, ngapain belajar pemrograman sudah ada AI yang bisa membuat program. AI sendiri itu adalah alat bantu bagi para programmer untuk agar bisa lebih mudah seperti mencari kode error. Ya, karena kan dalam mengoding ada tipe ya, seperti misalnya variabel nanti yang beda satu ada yang tipe. Nah, jadi gak usah takut untuk belajar coding karena disitu kalian belajar coding malah akan membuat kalian lebih bagus dalam menggunakan AI nanti. Untuk tujuan pembelajaran nanti saya harap kalian dapat memahami apa itu variabel, mengetahui aturan penulisan variabel dalam Python, menggunakan variabel untuk menyimpan berbagai jenis data, menuliskan program sederhana menggunakan variabel. Apa itu variabel? Nah, variabel itu adalah tempat atau wadah yang menyimpan data dalam sebuah program. Contohnya itu
Misalnya kalian ada mama kalian cuma taruh gula dan biji di lantai, kan nggak rapi, berserahan. Nah ini adalah fungsi variabel, dimana dia bisa menyimpan data dan rapi. Jadi ketika ingin menulis program lebih mudah. Apa yang jadinya jika tidak disimpan dalam variabel? Nah, contoh yang sederhananya, misalnya bapak kalian nyuruh kalian bikin kopi, nah bikinkan kopi pakai gula 2 sendok. Namun ketika kalian di dapur mencari, ada dia variabelnya, kotaknya di dalam lemari. Namun ada 3 kotak di situ. Yang satu berisi gula, yang satu berisi biji, yang satu berisi garam. Nah, karena si anak tadi ini tahu ada perbedaan gula dan garam, yaitu halus dan kasar. Namun dia nggak tahu perbedaan gula dan micin. Jadi karena dia lagi buru-buru disuruh bikin, dia lebih pilih yang efek dulu tadi. Jadi ketika tanya mana nak kopinya udah siap atau belum, aku lupa lagi dibuat. Jadi dia buatnya buru-buru, lupa dia icip mana lah gula mana micin. Buatnya micin itu 2 sendok kopinya. Kalian tahu lah apa yang terjadi pada anak itu. Pastinya kan dikasih paham oleh bapaknya kan. Nah, jadi itulah fungsinya variabel. Nah, atau analogi lainnya, variabel itu seperti kantong Doraemon. Ada yang pernah nonton Doraemon sih? Apa? Nah, kalau kelapa itu punya nama kantong ajaib. Nah, tapi isinya bisa berubah-ubah. Terus melihat toples tadi kan, itu kan bisa isinya gula, bisa garam, bisa biji dan lain-lain. Nah, jadi ketika kalian menulis variabel, usahakan isinya sesuai dengan nama variabel itu sendiri. Nah, kenapa variabel itu penting? Seperti yang kita bahas sebelumnya, variabel digunakan untuk menyimpan data yang bisa berubah-ubah, berubah pengolahan data dalam program, membuat program yang lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, tanpa variabel, program akan berantakan dan mengembangkan. Nah, ini adalah contoh cara membuat variabel dalam Python. Nah, untuk Python ini kan sangat sederhana, tulis nama variabel dan isinya nilai digunakan, tapi dengan C++ saja. C++ include dulu, baru increment, baru tulis nama variabel itu, harus bikin DB datanya. Nah, seperti ini. Ada DB data. Data ada string, integer, float, dan boolean. Kalau di C++ ya harus tulis DB datanya itu berbeda dengan Python. Contohnya, saya ini menambahkan DB data integer dan tulis dulu integer. Bukan. Contohnya ya seperti ini dulu juga tidak error, beda dengan Python. Python cukup langsung tulis sama pada mulanya sendiri. Nah, ini adalah aturan penulisan nama variabel. Nah, ada program beda error. Python memiliki aturan terdiri dari bentuk angka dan garis bawah. Jadi tidak boleh diawali angka seperti ini. 1 nilai tidak boleh. Coba yang salah. Dan tidak boleh mengandung spasi seperti ini. Dan boleh juga menggunakan kata-kata khusus Python. Kemudian juga itu seperti ini, nama kita ada 2 kata dalam variabel kalian, nama underscore siswa. Namun jika ada dengan underscore bisa juga seperti ini, nilai tugas ini huruf kapitalnya satu awal dari kata kedua harus besar. Ini contoh program sederhana menggunakan variabel dalam program Python. Sama, saya akan menjelaskan secara langsung di sini dan tahu maksudnya sebenarnya apa. Nama adalah string ya, string harus ada titik ini. Contoh penggunaan variabel dalam bagaimana jika variabel ini divariasikan? Karena kalian kan ada nilai tes sama nilai luas.
atas. Nah, ada yang tahu apa yang harus selanjutnya? Ya, yaitu nilai DS tambah karena dia rata-rata seluruh jumlah nilai yang dibagi banyaknya nilai bagi kamu bagi ya si model ini ya misalnya yang berarti karena banyak nilai ada dua ada dua. Ini dia error ada amanah juga ya. Ini ya lebih lagi daripada nama yang publik. Ini kita kali kita kasih sebelum itu kita panggil dia adanya print dan nama karakter. Kasih dia. Nah, sini itu berapa lima sebagai pasien. Dan nilai Pareto itu bisa diubah ya. Dan dalam Pareto itu sendiri dia tidak ada nilai cons yang dimana cons asas seperti yang ada pada sini. Ini nilai X ini tidak berubah atau ini dalam paradanya huruf besar. Jadi problem mereka kan tahu di dalam Pareto huruf besar ini koordinatnya konstan walaupun nilai tersebut bisa berubah. Nah, ada banyak ini ada yang tahu apa maksudnya? Teori, di materi, serta menjawab bahasa ini itu. Sebetulnya itu apa dulu? Karena dalam Python nilai perhatian itu kan dapat dibawa sedang. Jadi awalnya kita bikin 10 di sini. Nah, namun karena soalnya itu lagi X sama dengan 20 dan X maka hasilnya 20. Nah, saya ada eksperimen ya. Saya kasih waktu 5 menit dan ini adalah waktunya nanti ada satuan jumlah dan total apa yang harus kalian ini kan kalian dalam tulis kuliah setelah ini ya kan kalian ikuti ini. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menemukan waktu seperti ini? Katanya waktunya seperti ini, bagaimana cara kalian seperti ini? Saya kasih waktu 5 menit. Oke, udah 5 menit ya. Ada yang bisa? Bisa. Kenapa waktu siap? Error. Mana errornya? Kamu dalam tulisan variabel di atas kamu tulis menggunakan huruf kapital yang kamu panggil dan menggunakan huruf kapital. Tinggal pakai ganti saja dia akan kasih. Ini kita siap bagus. Kamu naik bagaimana? Siap. Oke, saya jawab. Ini kalau selanjutnya. Nah, ini ada kuisnya. Setelah sudah eksperimen. Kita sudah tahu lah di sini seperti apa ya. Ray, kamu saya percaya apa yang terjadi. Apa itu variabel dalam Python? A. Perintah untuk mencetak teks. B. Contoh apa? D. Kalau variabel. D. Satu biji. Yang lain ada yang sama atau berbeda jawabannya? Sama. Bagus. Nilai 100 kita lihat ya. Kebetulan coba. Mana perusahaan para yang menang? A, B, C atau D? C. Kenapa C? Karena tak boleh spasi, tak boleh ada tanda di awal, tidak boleh menggunakan sistem dari Python itu sendiri. Ya, saya coba. Satu bukan yang baik. R itu tadi. Hasil dari kode berikut X sama dengan 5
Pre-X. Gampang. Ada yang tahu? Alia, kalau tahu apa Alia? C. Oke, benar Alia. Status itu aja ya. Di soal terakhir nih, ini ngaruh dari lagi kalian. Ayo tidak, oke nih. Jadi aja. Apa betul dari depan? Alia, B. Oke, 200 kali atau 2 bintang ya sekali ya. Oke, tepuk tangan dulu Alia. Tidak yakin. Artinya kesempatan kalian hari ini tidak ada ya. Bukan tidak ada kalian. Dan putus asa. Itu semacam selanjutnya akan ada lagi bisnis seperti ini. Oke lah, karena sudah masuk jam pelajaran kedua bisnisnya. Ini ada tugas. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita tunggu ya. Dan nanti kalian akan menjelaskan dari kalian yang depannya. Nah, ini ada refleksi. Dimana tadi kan ada tujuan pembelajaran yang aku refleksi ini. Saya harap kalian benar-benar menerapkan ini ke diri sendiri. Bahwa kepada kalian tidak lupa apa kalian karena itu dasar sekali ya dari awal dari pembuatan dasar. Oke, sekian adalah dari hari ini. Adakah yang ingin bertanya seputar pelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau untuk materi selanjutnya di minggu depan ya berarti pertemuan kita. Ya ada materi tentang if else. Tadi kan ada boolean yang nanti boolean itu akan digunakan di if else nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu berdoa ya sebelum berjumpa. Baik, doa. Mari kita berdoa bersama supaya kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Wow.